dilakukan, terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu. Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan segera mungkin kita ajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini sangat surprise sekali ya kalau misalkan RUU perampasan aset ini akan dibahas oleh DPR RI dan masuk prolegnas 2025. Artinya RUU perampasan aset akan segera dibahas bersama pemerintah dan juga DPR RI. Nah, menurut saya ini sangat wajib betul ya untuk dibahas, karena supaya koruptor-koruptor itu takut untuk melakukan niat jahat, melakukan tindakan korupsi. Bayangkan, korupsi saat ini di negeri ini sangat wow sekali. Bahkan mulai sampah, masalah sampah pada saat lalu juga ada yang mengkorupsi. Bayangkan betapa korupsi di Indonesia ini sudah termasuk extraordinary crime. Nah, bayangkan kalau kita lihat dari sini ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tangsel, Lukman, resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah senilai 75,9 miliar. Dan beliau juga langsung ditahan ya. Bayangkan loh, yaitu korupsi proyek pengolahan sampah. Bayangkan, pengolahan sampah bahkan juga sampai dikorupsi. Bayangkan, ini hal yang paling tetapi urgent. Hal yang menyangkut sampah saja dikorupsi, apalagi yang uangnya memang sangat banyak. Ya seperti kasus minyak misalkan, CPO misalkan, dan lain sebagainya. Nah, jadi memang di Indonesia itu perlu adanya ketegasan terkait RUU perampasan aset, biar pelaku koruptor itu kapok. Bayangkan, gara-gara korupsi itu banyak hak-hak dari masyarakat yang seharusnya terpenuhi oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sebagainya. Akhirnya dengan kasus korupsi, hak-hak mereka pun akhirnya tidak didapatkan. Ya seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Akhirnya juga bisa terlantar gara-gara ada korupsi ini. Menurut saya sudah seharusnya lah Pak Prabowo harus berani betul-betul untuk menaikkan setidaknya RUU perampasan aset, dan semoga saja segera dibahas lah oleh pemerintah dan DPR, dan supaya menjadi efek jera bagi pelaku korupsi. Bayangkan, negara ini untuk membiayai masyarakat, bukan membiayai koruptor. Bayangkan, korupsinya sangat wow sekali, seharusnya bisa untuk memenuhi hak-hak dari masyarakat, tetapi malah dikorupsi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Menhum Supratman jabarkan kondisi RUU perampasan aset. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan RUU perampasan aset masuk prolegnas, DPR siap membahas. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, PDIP bahkan juga sudah menantang Pak Prabowo Subianto untuk menerbitkan RUU perampasan aset ini supaya cepat dibahas dan sebagainya. Karena saat ini tidak hanya pelaku korupsinya bagian bawah, tetapi bayangkan hakim menerima suap dan sebagainya. Seharusnya itu sebagai wakil Tuhan mengadili yang seadil-adilnya, tetapi malah ada suap menyuap di hakim. Bayangkan, ini menurut saya sudah extraordinary crime ya, korupsi ini, karena bukannya semakin sedikit tingkat korupsinya, tapi semakin banyak sekali tingkat korupsi di negeri ini. Ya, menurut saya sudah seharusnya lah Pak Prabowo harus menaikkan RUU perampasan aset, dan semoga saja RUU perampasan aset ini benar-benar siap dibahas oleh DPR dan juga pemerintah. Nah, Komisi 3 DPR RI menyatakan rancangan undang-undang RUU perampasan aset telah masuk dalam daftar program legislasi nasional prolegnas 2025-2029 dan terbuka untuk segera dibahas oleh parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesan Tendra, menegaskan pentingnya RUU perampasan aset dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Ia menyambut positif rencana Menteri Hukum Supratman Andi Adgas untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik di parlemen guna memprioritaskan pembahasan RUU tersebut. Kita menyambut baik apa yang disampaikan oleh Menkum dalam hal ini mewakili pemerintah. Jadi kalau itu RUU perampasan aset kemudian dibahas, dimasukkan ke dalam atau dibawa ke DPR,
tentu akan segera kita bahas, ujar Sudeson dalam saat dihubungi pada 16 April yang lalu. Nah, seperti ini dari Menhum Supratman ya. Baik, kalau materi Undang-Undang Perampasan Aset dari sisi pemerintah itu kan dulu sudah pernah diajukan. Jadi teman-teman boleh mengakses itu. Saya yakin pasti ada ya. Jadi menyangkut soal pertanyaan substansi tadi. Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR kan. Nah, cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik, untuk dilakukan. Terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu. Dan pada waktunya, seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan segera mungkin kita ajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang. Nah, ini menurut saya sangat kejutan sekali. Dan ternyata Pak Prabowo itu tidak seperti yang dibayangkan ya. Pada saat lalu Pak Prabowo juga membuat pernyataan kalau RUU Perampasan Aset disahkan bagaimana nasib anak-anaknya tidak adil dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sini, menurut saya sangat keren sekali, sangat keren. Dan RUU Perampasan Aset menurut saya juga wajib disahkan lah oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto ya. Dan itu adalah harapan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. RUU Perampasan Aset wajib disahkan karena ya saat ini korupsinya sudah merajalela ya, dari bawah sampai atas itu semua ya Anda tahu sendiri lah. Nah, kalau kita lihat pada saat lalu ya, politikus PDIP tantang pemerintah teken Perpu soal perampasan aset. Politikus PDIP Arya Bima menantang pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu soal aturan perampasan aset jika dinilai mendesak. Hal itu Arya sampaikan merespon pernyataan Menteri Hukum Supratman Adi Atgas yang mengaku akan melobi para ketua umum partai politik untuk memuluskan pembahasan RUU Perampasan Aset. Kenapa akan melobi ketua umum parpol kalau memang dilihat urgent, turunnya Perpu aja lah, kata Arya di rumah tim pemenangan Pramdul Jakarta pada 24 yang lalu. Arya juga, wakil ketua Komisi 2 DPR itu, memastikan pihaknya akan membahas RUU Perampasan Aset yang telah masuk ke dalam prolegnas jangka menengah ini. Namun ia mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Arya juga menyinggung kesiapan aparat penegak hukum melaksanakan undang-undang perampasan aset jika disahkan. Aparat hukumnya siap enggak? Jadi melihatnya lebih holistik. Tapi kalau pemerintah keburu segera akan mengeluarkan turunkan Perpu, tutur dia. Jangan jadi polemik kayak gini. Pak Jokowi bisa turunkan Perpu kok dulu. Keren sekali lah. Nah, menurut saya ini akan sangat mengejutkan Pak Jokowi ya. Dikira Pak Prabowo tidak berani untuk membahas terkait perampasan aset bersama pemerintah dan DPR. Nah, kalau kita lihat dari sini kayaknya memang akan benar-benar diprioritaskan RUU perampasan aset ini untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR. Ya, saya berharapnya seperti itu sih. Semoga saja RUU perampasan aset ini menjadi prioritas ya dari kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya, dari sini dikomentari oleh Harudin, di mana uang yang banyak itu disimpan ya. Dan siapa yang pegang, banyak yang ngeluh nggak ada uang sekarang. Saling cari aman, harapan Indonesia mas, itu hanya nyanyian orang mabuk kecubung. Ini menyangkut politik dan politik licik. DPR dan pemimpin negeri ini menganggap rakyat bodoh seperti mereka. Politisi ketika menjabat berpikir mengembalikan ongkos politik, menambah pundi-pundi dari jabatan, mengamankan diri dari jeratan hukum. Cuma itu aja kayaknya. Ya, seperti itulah. Semoga saja kalau RUU Perampasan Aset ini disahkan bisa membuat ketakutan lah bagi para koruptor, dan kemungkinan kalau akan berpikir untuk korupsi itu akan dipikir-pikir ulang sampai beberapa kali ya. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.